Halo, kali ini kita akan belajar mengenai transformasi Galileo. Benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap suatu kerangka acuan. Gerak dapat dikatakan relatif. Relativitas yang terjadi dalam gerak ini dapat ditinjau dari konsep kejadian, pengamat, dan kerangka acuan. Kejadian merupakan suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu ruang dan waktu tertentu. Lalu pengamat merupakan seseorang yang mengamati suatu kejadian dan melakukan pengukuran. Alat ukur juga merupakan pengamat. Lalu kerangka acuan merupakan suatu sistem koordinat yang digunakan pengamat dalam mengamati suatu kejadian. Contoh kerangka acuan, misalnya kita menggunakan X, Y, dan juga Z. Nah, jika kita buat koordinat kartesiusnya, maka menjadi seperti ini. Kita gambarkan seperti ini, di mana di sini adalah X, ini adalah Y, dan juga di sini adalah Z. Dan ini O merupakan titik pangkal koordinat. Selanjutnya, kita misalkan di sini ada dua kerangka acuan, yaitu stasiun dan kereta. Kita gambarkan seperti ini. Yang pertama, ini adalah kerangka acuan stasiun. Ini adalah X, ini adalah Y, dan juga ini adalah Z. Ini adalah kerangka acuan stasiun atau kita sebut dengan S. Selanjutnya, di kerangka acuan kedua atau kerangka acuan yang lain, kita gambarkan di sini seperti ini. Kalau di sini adalah X, maka di sini adalah X aksen. Lalu di sini adalah Y aksen dan di sini adalah Z aksen. Ini adalah kerangka acuan kereta atau kita sebut dengan S aksen. Misalnya, kereta berangkat dari stasiun. Berarti awal mulanya kereta pada titik yang sama. Nah, di sini ada titik O. Berarti di sini adalah titik O aksen. Nah, ketika bergerak pada garis lurus tertentu, kereta ini memiliki kecepatan ke arah sumbu X positif. Nah, kita tuliskan di sini kecepatan atau V ya. Seperti ini. Nah, berarti mula-mula S dan X aksen itu berimpit. Jadi, kereta ini atau S aksen ini tadinya ada di sini, berimpit seperti itu ya. Selanjutnya, setelah selang waktu T sekon atau beberapa detik, S aksen menempuh jarak sejauh D. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Ini adalah D. D sama dengan V dikali T. Di mana persamaan jarak itu kan kecepatan dikali waktu. Nah, sehingga kita tuliskan seperti ini. Lalu, misalkan sebut saja di sini ada penumpang P. Nah, ini adalah penumpang P di dalam kereta yang bergerak konstan dengan kecepatan UX terhadap S dan UX aksen terhadap S aksen. Berarti kecepatannya itu UX terhadap S dan UX aksen terhadap S aksen dengan searah dengan V. Nah, jika ditinjau pada kerangka acuan S, maka P ini memiliki koordinat ruang P, yaitu X, Y, dan juga Z. Lalu, jika ditinjau pada kerangka acuan S aksen, maka P memiliki koordinat ruang X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Jadi tergantung pada kerangka acuannya ya. Nah, di sini memenuhi hubungan bahwa X merupakan pengurangan dari X dikurangi D. Jadi di sini adalah X. Nah, ini adalah X aksen maksudnya. Di sini adalah X aksen. X aksen ini merupakan pengurangan dari X. Nah, ini adalah X dikurangi dengan D, di mana D itu kan VT. Maka bisa kita tuliskan X aksen sama dengan X dikurangi VT. Lalu, karena bergerak hanya di sumbu X saja, artinya
Y aksen di sini sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, dan juga T aksen sama dengan T. Nah, kenapa T aksen sama dengan T? Karena di sini kita anggap ya bahwa waktunya itu tetap sesuai dengan postulat Galileo bahwa waktu itu tetap atau konstan. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan transformasi Galileo untuk posisi. Selanjutnya, kita sudah mempelajari turunan. Nah, turunan pertama dari posisi terhadap waktu yaitu adalah kecepatan. Nah, kalau kita turunkan maka menjadi seperti ini. Di mana UX aksen sama dengan UX dikurangi V, UY aksen sama dengan UY, UZ aksen sama dengan UZ. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan transformasi Galileo untuk kecepatan. Selanjutnya, kita turunkan lagi kecepatan terhadap waktu. Maka dihasilkan percepatannya yaitu AX aksen sama dengan AX, AY aksen sama dengan AY, dan AZ aksen sama dengan AZ. Nah, di sini V-nya hilang ya jadinya karena di sini tidak ada komponen T. Maka di sini cuma AX seperti itu. Inilah yang disebut dengan persamaan transformasi Galileo untuk percepatan. Nah, semua ini merupakan transformasi Galileo. Nah, karena A aksen sama dengan A atau A itu kan percepatan. Nah, dan M itu massa dari P di sini penumpang. Pada kerangka S dan S aksen juga sama, maka hukum Newton F sama dengan MA akan sama dengan F aksen sama dengan MA aksen atau F sama dengan F aksen. Nah, artinya semua hukum mekanika Newton berlaku sama dalam semua kerangka acuan inersial. Sedangkan kecepatan benda bergantung pada kerangka acuan, atau bersifat relatif. Seperti itu. Sekian pembahasan mengenai transformasi Galileo. Apabila belum paham, silahkan pahami lagi dengan fokus atau bisa mencoba mengerjakan latihan soal. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.